Halo Sobat Mat, sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis kompleks. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi kompleks oleh kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, ada India Permiswari dengan NIM 4101422083 dan Nabila Nafisatul Anisa Tasya dengan NIM 4101422088. Apa sih materi yang akan kita bahas? Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu fungsi variabel kompleks, yang kedua ada mapping atau pemetaan, yang ketiga ada limit, yang keempat ada teorema limit, dan yang kelima ada limit tak hingga. Yang pertama, fungsi variabel kompleks. Fungsi variabel kompleks, misalkan S adalah suatu himpunan bilangan kompleks atau S subset C, fungsi F yang memasangkan setiap Z elemen S ke suatu bilangan kompleks W disebut dengan fungsi variabel kompleks. Dinotasikan dengan fungsi S ke C, Z ke W sama dengan FZ. Selanjutnya, W disebut nilai fungsi F di Z, S disebut domain F, dan Z disebut prapeta. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai fungsi fz sama dengan z kuadrat jika z sama dengan 2 ditambah 3i. Penyelesaian, fz sama dengan z kuadrat, f2 ditambah 3i sama dengan 2 ditambah 3i kuadrat, ekivalen dengan 4 ditambah 6i ditambah 6i ditambah 3i kuadrat, ekivalen dengan 4 ditambah 12i ditambah 3, ekivalen dengan 1 ditambah 12i. Jadi, nilai fungsi fz sama dengan z kuadrat jika z sama dengan 2 ditambah 3i adalah 1 ditambah 12i. Kemudian, yang B bagian real dan bagian imajiner bilangan kompleks. Karena nilai fungsi kompleks juga berupa bilangan kompleks, maka nilai fungsi kompleks dapat dipecah menjadi bagian real dan bagian imajiner. Misalkan W sama dengan fz, dengan z sama dengan x plus y, maka dapat ditemukan suatu fungsi ux, y dan vx, y, sehingga W sama dengan fx plus y sama dengan ux, y ditambah ivx, y. Di mana ux, y dan vx, y merupakan fungsi bernilai real. Untuk contoh soalnya, nyatakan fungsi fz sama dengan 2z kuadrat dikurangi 3iz dalam bentuk ux, y ditambah ivx, y jika z sama dengan x ditambah y. Penyelesaian, diketahui fz sama dengan 2z kuadrat dikurangi 3iz, fx ditambah y sama dengan 2x ditambah y kuadrat dikurangi 3 kali x ditambah y, ekivalen dengan 2 dikali x kuadrat ditambah xyi ditambah xyi dikurangi y kuadrat dikurangi 3xi dikurangi 3yi kuadrat. Ekivalen dengan 2x kuadrat ditambah 4xyi dikurangi 2y kuadrat dikurangi 3xi dikurangi 3y. Ekivalen dengan 2x kuadrat ditambah 3y dikurangi 2y kuadrat ditambah y dikali 4xy dikurangi 3x. Jadi, nilai ux, y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3y dikurangi 2y kuadrat, dan vx, y sama dengan 4xy dikurangi 3x. Selanjutnya, bagian C ada domain fungsi. Jika sejak awal himpunan S tidak didefinisikan, maka yang akan dianggap sebagai domain fungsi variabel kompleks adalah himpunan terbesar di mana F terdefinisi. Ingat, penyebut tidak boleh 0, di belakang logaritma dan ln harus positif, dan di dalam akar boleh negatif karena semesta pembicaraannya bilangan kompleks. Kemudian D bentuk kutub. Jika Z dinyatakan dalam bentuk koordinat kutub r, θ, maka fungsi variabel kompleks F dapat dinyatakan dengan fr, θ sama dengan ur, θ ditambah ivr, θ, di mana u dan v merupakan fungsi bernilai real dan variabel r dan θ. Contoh soal, jika z sama dengan r cis θ, maka nyatakan fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z pangkat 3 dalam bentuk fz sama dengan ur, θ ditambah ivr, θ. Penyelesaian, diketahui fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z pangkat 3, fr cis θ sama dengan r cis θ kuadrat ditambah 3r cis pangkat 3. Ekivalen dengan r kuadrat cis 2θ ditambah 3r pangkat 3 cis 2 cis 3θ, ekivalen dengan r pangkat 2 dikali cos 2θ ditambah i sin 2θ
ditambah 3R pangkat 3 dikali cos 3 theta ditambah I sin 3 theta. Ekivalen dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R pangkat 3 cos 3 theta ditambah I kali R kuadrat sin 2 theta ditambah 3R pangkat 3 sin 3 theta. Jadi nilai UX, Y sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R pangkat 3 cos 3 theta dan nilai VX, Y sama dengan R kuadrat sin 2 theta ditambah 3R pangkat 3 sin 3 theta. Materi berikutnya yaitu mapping atau pemetaan. Secara geometri, fungsi kompleks W sama dengan Fz digambarkan seperti berikut. Fungsi W sama dengan Fz berada pada ruang berdimensi 4, sehingga untuk menggambarkannya kita memerlukan dua bidang. Bidang pertama kita sebut bidang Z untuk variabel Z, dan bidang yang kedua kita sebut bidang W untuk menyajikan nilai fungsi dari F. Sehingga, jika Z sama dengan X ditambah YI, maka W sama dengan Fz sama dengan UX, Y ditambah VX, Y. Bidang Z disebut domain, sumbu real dinamakan OX, sumbu imajiner dinamakan OY. Sedangkan pada bidang W disebut range, sumbu real dinamakan OU, sumbu imajiner dinamakan OV. Untuk contoh soalnya, misalkan fungsi W sama dengan Fz sama dengan Z untuk setiap Z elemen C dengan Z sama dengan X ditambah IY, diperoleh W sama dengan Fz sama dengan X dikurangi IY. Penyelesaian, untuk nilai Z1 sama dengan 2 ditambah 3I diperoleh W1 sama dengan 2 dikurangi 3I. Untuk Z2 sama dengan 1 dikurangi 2I diperoleh W2 sama dengan 1 ditambah 2I. Untuk Z3, 4I diperoleh W3 sama dengan negatif 4I, dan seterusnya, seperti pada gambar. Materi selanjutnya yaitu limit. Definisi 2.1. Diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D subset dari bilangan kompleks dan Z0 elemen D. A. Limit suatu fungsi Z di mana Z mendekati Z0 sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat bilangan delta positif, sehingga jika 0 kurang dari harga mutlak Z min Z0 kurang dari delta, Z elemen D berlaku harga mutlak Fz min L kurang dari epsilon. B. Limit suatu fungsi Z di mana Z mendekati Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap lingkungan N, L, epsilon terdapat lingkungan terhapuskan N aksen Z0, delta, sehingga jika Z elemen N aksen Z0, delta irisan D berlaku Fz elemen N, L, epsilon. Definisi di atas secara geometris dapat ditafsirkan seperti gambar di bawah ini. Nilai delta tergantung nilai epsilon positif yang diberikan. Semakin kecil epsilon yang diberikan, maka nilai delta semakin kecil. Akibatnya, apabila variabel Z semakin dekat Z0, maka nilai Fz semakin dekat nilai L. Nilai variabel Z tidak sama dengan Z0. Supaya variabel Z elemen D mendekati Z0, maka titik Z0 harus titik limit D. Titik Z0 dapat dipilih titik interior atau titik perbatasan D, di mana titik perbatasan D tidak harus anggota D. Contoh soal, buktikan bahwa limit IZ per 2 di mana Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Bukti, misalkan Fz sama dengan IZ per 2, jelas domain fungsi F sama dengan bilangan kompleks. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga 0 kurang dari harga mutlak Z dikurangi 1 kurang dari delta berlaku harga mutlak IZ per 2 dikurangi I per 2. Sehingga dapat kita tuliskan harga mutlak IZ per 2 dikurangi I per 2 sama dengan harga mutlak I dikali Z dikurangi 1 per 2 sama dengan harga mutlak Z min 1 per 2 kurang dari delta per 2 kurang dari epsilon. Pilih delta kurang dari 2 epsilon, maka jelas untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga 0 kurang dari harga mutlak Z dikurangi 1 kurang dari delta kurang dari 2 epsilon berlaku harga mutlak IZ per 2 dikurangi I per 2 sama dengan harga mutlak I dikali Z min 1 per 2 sama dengan harga mutlak Z min 1 per 2 kurang dari 2 delta per 2 sama dengan epsilon.
Jadi terbukti bahwa limit IZ per 2 di mana Z mendekati 1 sama dengan I per 2. Materi selanjutnya yaitu teorema limit. Teorema 2.2. Diberikan fungsi kompleks F terdefinisi pada daerah D, subset C dengan Z0 elemen D dan L, M elemen bilangan kompleks. A. Jika limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan L, dan limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. B. Jika limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan L, jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih dari 0 dan bilangan delta lebih dari 0, sehingga berlaku harga mutlak Fz kurang dari K untuk setiap Z elemen N, Z0, delta, irisan D. Bukti B. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang, terdapat bilangan delta lebih dari 0 sehingga jika 0 kurang dari harga mutlak Z min Z0 kurang dari delta Z0 elemen D, maka berlaku harga mutlak Fz dikurangi L kurang dari 1. Oleh karena itu diperoleh harga mutlak Fz sama dengan harga mutlak Fz dikurangi L kurang dari sama dengan harga mutlak Fz kurangi L ditambah kurang dari 1 ditambah harga mutlak Fz. Ambil bilangan K sama dengan 1 plus harga mutlak L lebih dari 0. Diperoleh harga mutlak Fz kurang dari K untuk Z elemen N, Z0, delta irisan D. Teorema 2.3. Diberikan fungsi kompleks F dan G yang terdefinisi pada daerah D sama dengan DF irisan DG subset bilangan kompleks dengan Z0 elemen D. Jika limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan L dan limit GZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan M, maka A. Limit Fz ditambah GZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan L ditambah M. B. Limit K dikali Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan K dikali L, K elemen C. C. Limit Fz dikali GZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan L dikali M. D. Limit Fz per GZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan L per M. M tidak sama dengan 0. Bukti C. Pada bagian ini yang akan dibuktikan untuk kasus L tidak sama dengan 0 dan M tidak sama dengan 0. Hasil yang dicapai dapat ditulis harga mutlak Fz dikali GZ dikurangi L dikali M sama dengan harga mutlak Fz dikali GZ dikurangi L dikali GZ ditambah L dikali GZ dikurangi L dikali M. Kurang dari sama dengan harga mutlak Fz dikali GZ dikurangi L dikali GZ ditambah harga mutlak L dikali GZ dikurangi L dikali M. Kurang dari sama dengan harga mutlak GZ dikali harga mutlak Fz dikurangi L ditambah harga mutlak L dikali harga mutlak GZ dikurangi M kurang dari epsilon. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang karena limit GZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan M, maka terdapat delta 1 lebih dari 0 dan bilangan K lebih dari 0 sehingga berlaku harga mutlak GZ lebih dari sama dengan K untuk setiap Z elemen N, Z0, delta 1 irisan D. Karena limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan L, maka terdapat delta 2 lebih dari 0 sehingga jika 0 kurang dari harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta 2, Z elemen D berlaku harga mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon per 2 harga dikali harga mutlak K. Karena limit GZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan M, maka terdapat delta 3 lebih dari 0 sehingga jika 0 kurang dari harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta 3, Z elemen D berlaku harga mutlak GZ dikurangi M kurang dari epsilon per 2 dikali harga mutlak L. Diambil delta sama dengan nilai minimum dari himpunan delta 1, delta 2, delta 3 diperoleh harga mutlak Fz dikali GZ dikurangi L dikali M sama dengan harga mutlak Fz dikali GZ dikurangi L dikali GZ ditambah L dikali GZ dikurangi L dikali M. Kurang dari sama dengan harga mutlak Fz dikali GZ dikurangi L dikali GZ ditambah harga mutlak L dikali GZ dikurangi L dikali M. Kurang dari sama dengan harga mutlak GZ dikali harga mutlak Fz min L plus harga mutlak L dikali harga mutlak GZ dikurangi M. Kurang dari K dikali epsilon per 2 dikali harga mutlak K ditambah harga mutlak L dikali epsilon per 2 dikali harga mutlak L sama dengan epsilon. Bila harga mutlak Z min Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Dengan kata lain, terbukti bahwa limit
Fz dikali Gz, di mana Z mendekati Z0 sama dengan L dikali M. Teorema 2.4. Diberikan fungsi kompleks f yang terdefinisi pada daerah D, subset bilangan kompleks dengan Z0 elemen D. A. Jika limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan L tidak sama dengan 0, maka limit harga mutlak Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L. B. Limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan 0, jika dan hanya jika limit harga mutlak Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan 0. Bukti A. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang, maka terdapat bilangan delta lebih dari 0 sehingga apabila 0 kurang dari harga mutlak Z min Z0 kurang dari delta, Z elemen D, berlaku harga mutlak dari harga mutlak Fz dikurangi harga mutlak L sama dengan harga mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit harga mutlak Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L. Teorema 2.5. Diberikan fungsi kompleks f, g, dan h didefinisikan pada daerah D sama dengan df irisan dg subset bilangan kompleks dan Z0 elemen D. Jika harga mutlak Fz kurang dari sama dengan harga mutlak Gz kurang dari sama dengan harga mutlak Hz untuk setiap Z elemen n star Z0, delta irisan D, limit harga mutlak Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L dan limit harga mutlak Hz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L, maka limit harga mutlak Gz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L. Bukti, diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang, karena limit harga mutlak Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L, maka terdapat bilangan delta 1 lebih dari 0 dan K lebih dari 0, sehingga berlaku harga mutlak Fz kurang dari K untuk setiap Z elemen n star Z0, delta 1 irisan D. Karena limit harga mutlak Hz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L, terdapat bilangan delta 2 lebih dari 0 dan bilangan K lebih dari 0 sehingga berlaku harga mutlak Hz kurang dari K untuk setiap Z elemen n star Z0, delta 1 irisan D. Ambil delta sama dengan nilai minimum himpunan delta 1, delta 2. Diperoleh harga mutlak Fz kurang dari sama dengan harga mutlak Gz kurang dari sama dengan harga mutlak Hz kurang dari K untuk setiap Z elemen n star Z0, delta 1 irisan D, sehingga berlaku harga mutlak Gz kurang dari K. Jadi terbukti bahwa limit harga mutlak Gz di mana Z mendekati Z0 sama dengan harga mutlak L. Teorema 2.6. Diberikan Fz sama dengan U, X, Y, ditambah I kali V, X, Y terdefinisi pada daerah D subset bilangan kompleks dan Z0 elemen D dengan Z0 sama dengan A ditambah I kali B. Limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan A ditambah I dikali B jika dan hanya jika limit U, X, Y di mana X, Y mendekati A, B sama dengan A dan limit V, X, Y di mana X, Y mendekati A, B sama dengan B. Bukti, untuk yang ke kanan diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang, diketahui limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan A ditambah I dikali B, berarti terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika harga mutlak Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, berlaku harga mutlak Fz dikurangi A ditambah I dikali B kurang dari epsilon. Dengan kata lain, terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika norma Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, berlaku harga mutlak U, X, Y ditambah IV, X, Y dikurangi A ditambah I dikali B kurang dari epsilon, atau harga mutlak U, X, Y dikurangi A ditambah harga mutlak V, X, Y dikurangi B kurang dari epsilon. Jadi, untuk bilangan epsilon lebih dari 0 di atas terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika norma Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, berlaku harga mutlak U, X, Y dikurangi A kurang dari epsilon dan harga mutlak V, X, Y dikurangi B kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit U, X, Y di mana X, Y mendekati A, B sama dengan A dan limit V, X, Y di mana X, Y mendekati A, B sama dengan B. Untuk yang
kiri diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang karena limit U X, Y di mana X, Y mendekati A, B sama dengan A, berarti terdapat bilangan delta 1 kurang dari 0. Sehingga jika norma Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 berlaku, harga mutlak U X, Y dikurangi A kurang dari epsilon per 2. Dengan kata lain, untuk bilangan epsilon lebih dari 0 di atas, terdapat bilangan delta 1 lebih dari 0. Sehingga jika nilai norma Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta 1 berlaku, harga mutlak U X, Y dikurangi A kurang dari epsilon per 2. Karena limit V X, Y di mana X, Y mendekati A, B sama dengan B, berarti terdapat bilangan delta 2 lebih dari 0. Sehingga jika nilai norma Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta 2 berlaku, harga mutlak V X, Y dikurangi B kurang dari epsilon per 2. Dengan kata lain, untuk bilangan epsilon lebih dari 0 di atas terdapat bilangan delta 2 lebih dari 0, sehingga jika norma Z dikurangi Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta 2, berlaku harga mutlak V X, Y dikurangi B kurang dari epsilon per 2. Dipilih delta sama dengan nilai minimum himpunan delta 1, delta 2 diperoleh jika 0 kurang dari harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta berlaku harga mutlak FZ dikurangi A ditambah I dikali B sama dengan harga mutlak U X, Y dikurangi A ditambah V X, Y dikurangi B kurang dari sama dengan harga mutlak U X, Y dikurangi A ditambah harga mutlak V X, Y dikurangi B kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa limit FZ di mana Z mendekati Z0 sama dengan A ditambah I dikali B. Teorema 2.7 diberikan Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y terdefinisi pada daerah D subset bilangan kompleks dan Z0 elemen D dengan Z0 sama dengan A ditambah I dikali B. Jika limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan L, maka limit Fz di mana Z mendekati Z0 selalu ada dengan nilai L untuk Z mendekati Z0 sepanjang kurva S subset D dan Z0 suatu limit S. Akibat dari teorema di atas adalah sebagai berikut. Jika fungsi f mempunyai limit yang berbeda untuk Z mendekati Z0 sepanjang dua kurva yang mempunyai titik limit Z0, maka limit Fz di mana Z mendekati Z0 tidak ada. Materi selanjutnya yaitu limit tak hingga. Definisi 2.8. Limit Fz di mana Z mendekati tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga untuk harga mutlak Z lebih dari 0 dan kurang dari delta berlaku harga mutlak F1 per Z dikurangi L kurang dari epsilon. Pernyataan tersebut ekivalen dengan pernyataan limit Fz di mana Z mendekati tak hingga sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat M lebih dari 0 sehingga untuk harga mutlak Z lebih dari M berlaku harga mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon. Definisi 2.9. Limit Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan tak hingga jika limit 1 per Fz di mana Z mendekati Z0 sama dengan 0, yakni jika diberikan M lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk semua Z di mana 0 kurang dari harga mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta, berlaku harga mutlak Fz lebih dari M. Contoh soal, diketahui Fz sama dengan 2xy dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ix kuadrat dibagi y plus 1. Selidikilah apakah limit Fz di mana Z mendekati 0 ada. Penyelesaian, misalkan Z mendekati 0 sepanjang garis Y sama dengan 0 diperoleh Fz sama dengan Fx, 0 sama dengan Ix kuadrat. Jadi, sepanjang garis Y sama dengan 0, limit Fz di mana Z mendekati 0 sama dengan limit Ix kuadrat di mana X mendekati 0 sama dengan 0. Misalkan, Z mendekati 0 sepanjang garis Y sama dengan X, diperoleh Fz sama dengan Fx, X sama dengan 1 ditambah Ix kuadrat per X plus 1. Jadi, sepanjang garis Y sama dengan X, limit Fz di mana Z mendekati 0 sama dengan limit 1 plus Ix kuadrat per X plus 1 di mana X mendekati 0 sama dengan 1. Karena sepanjang garis Y sama dengan 0 dan sepanjang garis Y sama dengan X nilai limitnya berbeda, maka limit Fz di mana Z mendekati 0 tidak ada. Jadi, limit Fz di mana Z mendekati 0 tidak ada. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.